Ada 9 alasan kenapa Isra Mi'raj dilakukan malam hari. Ini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qissatil Isra, menjelaskan beberapa alasan waktu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa malam hari? Yang pertama, karena malam adalah waktu yang tepat untuk melakukan khalwah atau menyepi. Coba kalau kita punya guru hikmah, pasti nyaranin kita zikir itu malam apa pagi, Pak? Malam. Ya, Al-Quran kan juga menyuruh kita qumil laila illa qalila, bangun malam walaupun sebentar. Ya, kita biasain, Pak, yang saya bilang 41 hari, Pak. Coba Bapak malam bangun di atas jam 12, tidur dulu nggak apa-apa, jam 2 bangun Bapak sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, lalu Bapak minta keinginan Bapak. Zikir di situ, Pak. Dawamkan 41 hari. Insya Allah niat hajat yang kita mau dibuka sama Allah. Bapak punya niat apa? Ya Allah, saya punya utang 10 juta nih. Ini tes boleh, Pak. Bapak boleh bikin pengakuan nanti. Ini malam ini Bapak ada yang punya utang 10 juta. Bapak niatin, ya. Diniatkan, ya Allah, besok malam saya mulai sampai 41 hari. Ya, nanti tiap malam sholat malam tidak lupa, tidak lepas selama 41 malam. Taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, dan tahajud. Kalau kita nggak tidur dulu nggak usah tahajud, sholat taubat, sholat hajat aja. Ya, ya bagus tidur dulu biar nanti kita subuhnya nggak kesiangan. Bangun Bapak jam 2 atau jam 3, Bapak lakukan itu setengah jam paling selesai dengan zikir dan doa. Minta kepada Allah di sejadah, ya Allah, saya punya hutang 10 juta ya Allah. Saya niat 41 hari ini saya zikir kepadamu, lunaskan hutang saya, Allah. Lihat Pak, 41 hari. Bahkan sebelum 41 hari, saya yakin di hari 20, hari 30 ke sana ada jalan keluar dari Allah. Yang penting istiqomah. Jangan baru seminggu istirahat dulu 2 bulan, lanjutin lagi, ya. Harus istiqomah. Coba berturut-turut selama 41 malam, apalagi ditambahin duha. Duha tidak lepas. Orang yang sholat duha, sholat tahajud tidak putus 41 hari, Masya Allah berkah, ya. Ada buah-buah. Ayo Pak, sambil dimakan santai aja. Yang penting jangan dihabisin. Saya udah bawa sorban buat bungkus buah-buahan, ya. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah, kata-kata saja. Ini Ustaz apa? Ustaz Imam. Imam. Namanya Ustaz Imam minta. Nah, harus jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin hatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja-puji syukur sama-sama kita membacakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam Rabu ini kita sama-sama bisa mengikuti taklim setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah Masjid Al-Hidayah yang sama-sama dirahmati Allah. Pertama-tama yang kita muliakan yaitu guru kita bersama, yaitu Bapak Ade Firmana SPDI, dan juga
pada saat ini atau malam ini dihadiri oleh Bapak Ustadz Imam yang pada hari ini baru sama-sama kita melihatnya. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam ini marilah kita sama-sama mengikuti apa yang akan disampaikan oleh guru kita, yang mana pada Rebo yang lalu kita sudah mendengar bahwasannya pada malam ini kita sebagian akan mempelajari tentang Isra Mi'raj yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama. Saya rasa hanya itu saja yang bisa saya sampaikan karena mengingat waktu yang terbatas karena kita sampai waktu masuk Isya. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Adero Permana PSDBI saya persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para asatid, para penasehat, pengurus Masjid Jami Al-Hidayah, wabil khusus para jamaah kajian ta'lim malam Rabu yang dirahmati Allah. Tasyakur binikmah, kita hari ini hadir di masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan kita sampai dengan Isya nanti mengikuti kajian malam Rabu. Khususan malam ini kita temanya tentang Isra dan Mi'raj, karena memang ini hari sudah mulai mendekati hari akhir di bulan Rajab. Jadi alhamdulillah harinya pun cerah, jadi kita bisa sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, kalau tentang Isra dan Mi'raj pasti kita akan mengupas tentang ayat yang berkaitan tentang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa sampai dengan Sidratil Muntaha mendapatkan perintah sholat, lalu kembali lagi ke kampung halaman Nabi Muhammad. Maka coba kita pelan-pelan ya, mudah-mudahan sampai pas adzan Isya tersampaikan, walaupun sebenarnya ini panjang, tapi kalau cerita yang sudah masyhur mungkin saya tidak ceritakan. Kayak perjalanan ke langit pertama, langit kedua itu kan sudah masyhur ya. Paling kita titik beratkan kepada pemahaman hikmah. Apa yang bisa kita petik dari pemahaman hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj. Wabil khusus kita akan bahas kenapa peristiwa itu dilakukan malam hari. Kenapa nggak siang hari? Kenapa nggak pagi hari? Ya, tapi malam hari. Kita kupas. Pertama, ayatnya berbunyi kalimat subhana. Asal kalimatnya adalah subhanallah. Kan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Nah, yang pertama kita akan bahas kalimat subhanalladzi. Subhanalladzi asal kalimatnya adalah subhanallahilladzi. Artinya apa? Pertama nih, artinya peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang mulia. Jarang sekali Allah menggunakan ayatnya
dalam mencantumkan sebuah peristiwa menggunakan kalimat Maha Suci Allah. Dalam artian Allah mempertaruhkan kemahasuciannya di peristiwa Isra Mi'raj. Karena banyak orang yang tidak percaya. Kan secara logika nggak masuk, Pak. Sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dari kota Mekah ke Palestina aja berapa lama? Menggunakan unta saat itu tercepat. Ya, nggak ada pesawat, nggak ada mobil, nggak ada Grab, nggak ada, Pak. Jadi betul-betul saat itu secara logika manusia tidak masuk. Ya, tapi karena Allah mempertaruhkan kemahasuciannya, maka ini peristiwa dijamin kebenarannya. Ini pertama. Ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa biasa, ini peristiwa yang istimewa. Nah, yang kedua, Asra, kalimat Asra. Tadi subhana. Yang kedua kalimat Asra. Kalimat Asra itu artinya Allah menjalankan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ingat tidak berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri dari sini ke Bogor naik motor paling cepat ya 40 menit, 30 menit. Kalau naik mobil macet tidak bisa lewat tol bisa 1 jam. Kalau kita berjalan sendiri. Tapi Nabi Muhammad diperjalankan. Logikanya seperti ini, Pak. Ini Bapak dari Masjid Al-Hidayah. Bapak pulang ke rumah nanti jam 8. Terus Bapak pakai jaket mau ke Bogor. Dari sini ke Bogor taruhlah setengah jam lah. Ya, jadi jam 8 berangkat sampai Bogor setengah 9 naik motor kan. Bapak pakai jaket tuh. Nah, ternyata di dalam jaket itu di saku jaket ada semut, Pak. Ada semut yang ada di jaket Bapak dari rumah. Sampai di Bogor setengah 9. Bapak gantungin jaket di rumah saudara Bapak. Bapak ngobrol 1 jam, ya. Nah, si semut tuh keluar dari jaket tuh. Setengah 9 tuh. Terus ketemulah sama teman-teman semut yang ada di kota Bogor. Nah, cerita nih semut ini kan ditanya sama semut-semut yang di Bogor. Ini kayaknya lain dari wajahnya. Ya kita nggak bisa lihat, Pak ya. Mungkin sesama semut bisa lihat wajah orang Bogor, semut Bogor sama semut Depok kan gitu. Ya. Nah, mungkin kalau semut Depok kebanyakannya gambarnya kayak jeruk karena PKS paling banyak kan gitu ya. Nah, jadi pas sampai Bogor, semut tuh keluar ditanya sama semut-semut yang ada di Bogor. Mut, perasaan kamu beda nih wajahnya, bukan orang Bogor kayaknya. Iya, saya semut Depok. Oh, semut Depok. Dari Depok jam berapa tadi berangkat? Jam 8. Sekarang baru setengah 9. Masa setengah jam semut dari Depok ke Bogor? Kan gitu ya pikiran semut kan? Kan semut jalannya pelan, badannya kecil. Bisa berapa bulan jalan semut kalau jalan kaki dari Depok ke Bogor? Nah, semut-semut yang di Bogor ini berpikirannya pakai logika semut, Pak. Makanya nggak akan percaya semut itu bilang dari jam 8 berangkat dari Depok sampai Bogor setengah 9. Tapi kalau semut itu berpikir semut yang dari Depok itu dijalankan, bukan berjalan sendiri. Dijalankan dari Depok ke Bogor. Gitu. Jadi yang menjalankannya siapa? Oh, Kang Heri berjalan nih habis dagang mie ayam, ada orderan di Bogor mie ayamnya. Jadi pengen komunikasi dulu sama orang Bogor. Jadi nggak pesanannya. Jangan cuman bilang mau pesen tapi gagal kan gitu. Nah, bikin komunikasi lah di Bogor. Alhamdulillah, Pak. Itu yang dilakukan Allah kepada Nabi Muhammad, memperjalankan Asra. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad bersedih, nah ini Pak kabar gembira buat kita nih, ya, kabar gembira buat kita. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelum mati kita akan diuji.
diuji keburukan, diuji kebaikan, itu semua ujian. Tapi kalau kita berhasil mencapai ujian itu, sabar, maka akan dapat hadiah kita. Ini yang dilakukan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 1 tahun itu diuji, Pak. Istri tercinta beliau, Siti Khadijah, meninggal dunia. Istri yang selama ini menyayangi beliau, menjaga beliau. Lalu yang kedua, paman beliau Abu Thalib yang menjaga dakwah beliau dari kekejaman kaum Quraisy juga meninggal dunia. 1 tahun 2 orang meninggal. Mungkin kita pernah merasakan 1 tahun ini kayaknya ujian begitu berat. Coba Pak, 3 tahun kemarin ya, pandemi masih bertahan. Kita yang hadir di sini berarti kita masih beruntung. Banyak saudara kita yang meninggal dunia gara-gara pandemi Covid, bukan gara-gara pandemi mungkin. Cuman gara-gara kekhawatirannya tinggi karena Covid, akhirnya dia mau keluar takut, mau makan segan, ya. Ibu mertua saya meninggal, Pak, di Covid itu karena saking ketakutannya tinggi, nggak mau berhubungan dengan orang. Jadi pulang dari sekolah, karena beliau kebetulan bendahara PNS, bendahara SMU Negeri Duren Sawit. Jadi ibu mertua saya kalau pulang dari sekolah langsung masuk ke rumah, langsung mandi, cuci tangan, nggak mau keluar lagi. Sampai kita aja, mantu sama istri saya sama anak saya, selama setahun itu mertua tidak mau bertemu dulu karena takut. Kedatangan dari Depok takut, beliau juga datang ke Depok takut, dari Kayu Manis. Setahun tuh, Pak. Pada akhirnya ibu mertua saya punya asam lambung, takut pula ke rumah sakit karena takut kena Covid. Akhirnya ditahan. Akhirnya datanglah satu saat yang tidak kuat, dipaksa dibawa ke rumah sakit sama suaminya, sama mertua laki saya. Di perjalanan meninggal dunia. Sampai rumah sakit 5 menit kemudian meninggal dunia. Tidak tertolong asam lambung pada penyakitnya. Tapi mau di Covid-kan saat itu sama rumah sakit. Padahal meninggalnya belum diperiksa, belum apa. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya bisa dikuburkan secara normal. Saya pun ikut hadir menguburkannya. Jadi tidak ada siaga. Padahal saat itu lagi Covid ketat banget. Tidak boleh. Kalau sudah divonis Covid, tidak boleh lagi dikuburkan di tempat umum. Itu kekhawatiran tinggi, Pak. Ujian begitu besar. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, maka pertama kita bersabar, Pak. Yang kedua, kita harus bersyukur. Berarti ketika kita lagi diuji, Allah lagi ingat sama kita. Makanya, Pak, kalau Bapak lagi diuji di rumah, ya, pulang ke rumah istri ngomel, pulang ke rumah istri punya keinginan ini itu segala macam, ya, iyahin aja, Pak. Saya begitu sama istri. Pak, nanti kalau ada rezeki beli ini beli itu, udah saya bilang catat aja dulu. Catat aja. Yang penting bikin perempuan mah kalau dianggap begitu udah senang tuh, Pak. Nanti juga seminggu lupa lagi tuh, Pak, kepengennya itu. Ntar pas udah setahun istri saya buka kitab saya, lah Pak, ini catatan dari setahun yang lalu saya minta, satu pun nggak dibeliin, udah lupa dia, gitu. Namanya perempuan gitu, Pak. Yang penting iyahin aja. Ada ya kita beliin, kalau nggak ada yang penting kita menjaga. Itu ujian semuanya. Makanya pertama Rasulullah diuji, maka dikasih hadiah sama Allah, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik apa? Naik buruk. Kendaraannya buruk. Buruk itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, Pak. Kalau Bapak ada rezeki, Bapak beli buku di Gramedia, ya, yang asli, jangan yang bajakan. Beli buku, harganya paling 50.000, Pak. Itu tentang keajaiban Isra Mi'raj. Ya, itu judulnya itu kenapa doa di depan Ka'bah mustajabah, rahasia yang saya pernah ceritain. Itu bukunya karangan ulama tasawuf Indonesia, Ustadz Agus Mustafa. Itu bukunya bestseller. Itu diceritain detail, Pak. Beliau seorang ahli nuklir. Jadi Ustadz Agus Mustafa ini seorang ahli nuklir, pinter. Jadi dia menceritakan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu masuk logika. Dia ceritain tuh kecepatan cahaya berapa, naik buruk Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu berapa detik saja. Makanya sepertiga malam tidak terasa. Tapi Rasulullah kalau memakai wujud aslinya, ini kan ditanya ya, Rasulullah itu
berangkat Isra Mi'raj pakai tubuh manusianya apa cuman mimpi ruhnya saja? Karena sahabat saat itu ada yang percaya, ada yang enggak. Ada yang percaya juga, dia berpikirnya Rasulullah benar sih, nggak bakal bohong, Rasulullah nggak pernah bohong. Tapi mungkin Rasulullah mimpi kali berjalan Isra Mi'raj, atau ruhnya saja, jasadnya masih di Mekah. Dan ini diceritakan oleh ahli nuklir itu bahwasanya Rasulullah berangkat ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha sampai langit ke-7, itu seluruh total ruh dan badannya. Kenapa nggak hancur? Kan kalau manusia, kalau Bapak sering nonton film, Pak, kalau manusia itu lari secepat kilat, lama-lama kan hancur badan kita. Ya, atau naik ke atas, lama-lama kita akan hancur karena nggak kuat kita, badan metal kita ini nggak akan kuat dengan pergerakan kecepatan melebihi cahaya, bahkan secepat cahaya pun akan hancur. Gitu. Kenapa Rasulullah tidak hancur? Nah, ini kuncinya, Pak. Ini kunci yang mau saya bahas. Karena dari masjid ke masjid. Jadi kalau Bapak pernah nonton film Star Trek, pernah nggak? Yang ada mesin waktu tuh. Jadi misalkan kita masuk nih ke dalam satu mesin waktu, lalu ditutup, dipindahin ke kota Bandung. Tiba-tiba kita udah ada di kota Bandung, pakai mesin waktu lagi di kota Bandungnya. Jadi kota Bandungnya siapin mesin, di Depoknya siapin mesin. Jadi kita berpindah dari mesin ke mesin. Itu yang terjadi. Kok bisa? Karena dari masjid ke masjid. Masjid itu kan energinya kuat, Pak. Yang saya bilang, kalau Bapak zikir di sini, Bapak akan cepat nyampe ke Allah karena masjid. Makanya perjalanan Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Jadi perpindahan badan Rasulullah, Rasul dimasukin oleh malaikat ke masjid, Masjidil Haram, dengan dibersihkan dulu, dibelah dadanya Rasul, dikeluarkan kotoran-kotoran Rasul di hatinya, sudah bersih, dicuci pakai air Zam-Zam, ditutup lagi oleh malaikat. Lalu 3 malaikat ini menemani beliau Rasulullah dengan menaiki buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, secepat kilat, lebih cepat dari cahaya. Karena di masjid ini bisa memberikan transformasi kekuatan. Makanya Bapak nggak usah khawatir, Pak, masjid ini energinya banyak. Setiap tempat yang saya bilang, kalau kita zikirkan, kita wiridkan. Coba Bapak punya ruangan, tempat Ustadz, ya, tempat Pak Ustadz Sutrisno. Setiap malam Jumat dibikin acara maulid ratib, ya. Walaupun keliling, tapi kan kedapatan malam Jumat keberapa. Itu kalau kita hawa di situ duduk enak, Pak, nyaman. Karena biasa di tempat itu dipakai buat zikir. Itu padahal mungkin sebulan atau 2 bulan sekali, tergantung ketepatannya kan tadi. Apalagi masjid, setiap saat azan subuh dibuka, berazan, langsung sholat berjamaah, ada yang zikir, ada yang ngaji Quran. Nyambung lagi nanti 2 jam kemudian ada yang sholat duha di sini. Lalu nyambung lagi sholat duhur, lalu nyambung lagi sholat asar. Apalagi kalau ada pengajian anak-anak tuh, tambah lagi energi tuh, terserap ke dinding-dinding masjid. Maka Pak, kalau Bapak punya masalah, kalau Bapak sakit parah, bawa anak Bapak yang sakit ke masjid, Bapak doain di sini, Pak. Jangan khawatir. Ini masjid ini tempat doa mustajabah. Nah, ada telepon masuk. Telepon Ustaz. Angkat tuh, takut Pak Wali Kota teleponnya. Nah. Jadi ini, Pak, kekuatan Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenapa bisa cepat? Karena menggunakan buraq. Buraq itu kendaraan di atas cahaya. Itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kita nggak usah lagi berpikiran Rasul gimana nih, kok bisa cepat dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, perjalanan bisa berhari-hari, berminggu-minggu, tapi secepat kilat sepertiga malam. Ya, dari Masjidil Aqsa naik lagi ke langit 1, langit 2, langit 3, sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan malaikat Jibril tidak bisa menemani ke Sidratul Muntaha, ke Arasy, bertemu dengan Allah. Karena apa?
akan hancur tubuhnya malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad dikasih kekuatan Pak sama Allah untuk bisa bertemu dengan Allah. Ada dua nabi. Yang pertama Nabi Musa. Nabi Musa pengen melihat Allah, baru dengar suaranya aja udah pingsan Nabi Musa, nggak kuat. Tapi Nabi Muhammad bisa bertemu langsung dengan Allah, dengan zatnya Allah, hanya beliau. Sekalian. Jadi inilah keistimewaannya Nabi Muhammad. Apa keistimewaannya? Lanjutkan ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, itu keistimewaannya, Pak. Kenapa Nabi Muhammad dapat keistimewaan dari Allah? Setelah diuji, meninggal pamannya, meninggal istrinya, ya, Nabi Muhammad diberikan hadiah perjalanan Isra dan Mi'raj. Diperlihatkanlah neraka, diperlihatkanlah surga. Kata Allah, tidak akan ada yang masuk surga kecuali engkau duluan Nabi Muhammad. Tidak akan ada umat yang masuk surga kecuali umatmu duluan. Jadi kita ini, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad sering baca sholawat, insya Allah kita akan tercatat sebagai umat yang akan masuk surga bersama beliau, insya Allah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ini bi abdihi, ini kalimat selanjutnya ini kalimat mahal. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat bi Muhammadin? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Spesifik aja kan, udah jelas peristiwa Isra Mi'raj kan Nabi Muhammad yang berangkat. Kenapa Allah menggunakan kalimat bi abdihi, bukan kalimat bi Muhammadin? Ini keistimewaannya bi abdihi. Apa artinya bi abdihi? Adalah hamba. Ketika Nabi Muhammad disebut oleh Allah sebagai hambanya Allah, berarti Nabi Muhammad sudah dapat keistimewaan bahwasanya Nabi Muhammad diaku sebagai hamba. Kan kita kan berharap begitu ya. Kita ini mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang menjaga imannya. Kan begitu. Tapi yang jadi pertanyaan, Allah sudah menganggap kita hamba apa belum, Pak? Nah itu. Kita bisa aja mengaku kita ini hamba Allah. Tapi apakah Allah menganggap kita hambanya? Itu jadi pertanyaan. Ustadz, saya kenal dengan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, Ustadz. Oh boleh, semua orang boleh mengaku kenal dengan Pak Jokowi, Pak Presiden. Tapi yang jadi masalah, Pak Jokowi kenal nggak sama kita, kan gitu, Pak? Ya. Jadi kita mengaku itu murah. Tapi kalau yang kita aku mengakui kita juga, itu yang mahal. Ini yang pertama, Allah sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba Allah. Yang kedua, hamba itu artinya apa, Pak? Artinya adalah seorang yang manut, seorang yang menurut, hamba sahaya. Kalau kita itu asisten rumah tangga sekarang, kalau dulu kan pembantu, ya, karena sekarang udah nggak ada hamba sahaya lagi. Kalau hamba sahaya, Pak, zaman dulu itu dibeli. Kita beli hamba sahaya, kita bayar kepada pemilik sebelumnya, ya, lalu itu menjadi hak kita. Kalau perempuan bahkan bisa kita tidurin, kita bisa seperti layaknya istri. Makanya zaman dulu satu orang itu bisa 99 perempuan istri-istrinya. Dalam artian apa? Mungkin istrinya 4, 3, tapi hamba sahayanya banyak, selir lah kalau kita bisa bilang. Tuh kayak zaman raja-raja dulu kan punya banyak selir. Dari selir itu nanti ada yang punya anak laki-laki akan menjadi pangeran. Makanya kadang berebut tahta itu, sang pangeran-pangeran itu saling bunuh-bunuh untuk menjabat raja nantinya. Itu begitu, Pak. Jadi kalau sekarang ada pangeran-pangeran yang pengen merebut menjadi raja, nah itu zaman dulu lagi berarti. Gitu. Jadi dulu seperti itu. Masih ada hamba sahaya, manut nurut, Pak. Mau diapain aja, mau dicambuk, mau diapain, nggak ada. Hak asasi manusia dulu. Ya, hak asasi manusia itu siapa yang pertama kali mencetuskan? Nabi Muhammad. Yang menjaga emansipasi wanita itu siapa? Ibu kita Kartini melanjutkan, tapi pencetusnya adalah Nabi Muhammad. Dulu kita tahu, Pak, perempuan tuh nggak ada harganya di Mekah. Perempuan hamil, Pak, 9 bulan dijadikan undian judi.
Dikumpulkanlah orang-orang di kota Mekah, di lapangan, bikin dua kelompok. Satu kelompok nanti siapa yang milih ini kandungannya perempuan atau laki-laki bayinya, ya. Nah, kelompok satu misalkan laki-laki, kelompok dua perempuan. Lalu dibelek Pak, dibelek hidup-hidup tanpa dibius, diambil bayinya, pasti ibunya mati karena dibeleknya secara kasar, bukan secara kedokteran medis. Si anaknya dilihat, oh ternyata perempuan, yang menang kloter 2, tapi dibunuh tuh anaknya. Tapi kalau menang laki-laki baru diperjualbelikan tuh, mahal nilainya laki-laki. Itu dihilangkan Pak setelah Rasulullah diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memerapihkan akhlak-akhlak yang pada bejat saat itu. Jadi kalau sekarang akhlak kita sudah pada rusak Pak, mohon maaf ya, demi kepentingan duniawi lalu kita memakai agama, demi kepentingan uang lalu kita menggadaikan agama, Masya Allah, kita sama dengan kaum jahiliyah saat itu, ya. Makanya nih tanggal 14 Februari masing-masing punya pilihan sendiri, nggak usah terpengaruh oleh orang lain. Kalau kita yakin itu baik, ayo, ya. Jangan karena duit, jangan karena dekat dengan orang. Kalau kita lihat baik, kita pilih siapapun. Jangan diintervensi, jangan, yang penting jangan menghina, karena semuanya baik insya Allah. Hanya cari yang terbaik. Jadi itu Pak, hamba itu adalah sebagai satu nama, berarti orang itu baik, berarti orang itu nurut. Nah, Nabi Muhammad nurut kepada Allah. Maka kalau kita dijadikan sebagai hamba, kita harus nurut sama Allah. Nah, lalu kita lanjut, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, barokna haulahu. Ya, pertama lailam, malam hari. Ini saya baca ya Pak ya. Kalau kita terangin mungkin tidak akan cukup waktunya, tapi yang penting kita tahu, ya. Ada 9 alasan kenapa Isra Mi'raj dilakukan malam hari. Ini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qissatil Isra, menjelaskan beberapa alasan waktu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa malam hari? Yang pertama, karena malam adalah waktu yang tepat untuk melakukan khalwah atau menyepi. Coba kalau kita punya guru hikmah, pasti nyaranin kita zikir itu malam apa pagi Pak? Malam. Ya, Al-Quran kan juga menyuruh kita qumil laila illa qalila, bangun malam walaupun sebentar. Ya, kita biasain Pak, yang saya bilang 41 hari Pak. Coba Bapak malam bangun di atas jam 12, tidur dulu nggak apa-apa, jam 2 bangun Bapak sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, lalu Bapak minta keinginan Bapak. Zikir di situ Pak. Dawamkan 41 hari. Insya Allah niat hajat yang kita mau dibuka sama Allah. Bapak punya niat apa? Ya Allah, saya punya utang 10 juta nih. Ini tes boleh Pak. Bapak boleh bikin pengakuan nanti. Ini malam ini Bapak ada yang punya utang 10 juta. Bapak niatin, ya. Diniatkan, ya Allah, besok malam saya mulai sampai 41 hari. Ya, nanti tiap malam sholat malam tidak lupa, tidak lepas selama 41 malam. Taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, dan tahajud. Kalau kita nggak tidur dulu nggak usah tahajud, sholat taubat, sholat hajat aja. Ya, ya bagus tidur dulu biar nanti kita subuhnya nggak kesiangan. Bangun Bapak jam 2 atau jam 3, Bapak lakukan itu setengah jam paling selesai dengan zikir dan doa. Minta kepada Allah di sejadah, ya Allah, saya punya hutang 10 juta ya Allah. Saya niat 41 hari ini saya zikir kepadamu, lunaskan hutang saya ya Allah. Lihat Pak, 41 hari. Bahkan sebelum 41 hari, saya yakin di hari 20, hari 30 ke sana ada jalan keluar dari Allah. Yang penting istiqomah. Jangan baru seminggu, istirahat dulu 2 bulan, lanjutin lagi, ya. Harus istiqomah. Coba berturut-turut selama 41 malam, apalagi ditambahin duha. Duha tidak lepas.
Orang yang sholat duha, sholat tahajud tidak putus 41 hari, Masya Allah berkah ya. Ada buah-buah. Ayo Pak, sambil dimakan santai aja. Yang penting jangan dihabisin. Saya udah bawa sorban buat bungkus buah-buahan ya. Nah, itu Pak yang terjadi. Yang pertama itu karena malam tempat yang bagus buat berkholwat, buat menyepi. Karena Rasulullah gitu Pak, ketika kehilangan dua orang yang dicintainya, tiap malam Rasul merenung. Coba dah, Bapak mungkin pernah merasakan yang istrinya sudah tidak ada, meninggal atau pisah, bagaimana yang meninggal yang biasanya kerasakan. Itu pasti malam tuh suka keinget Pak. Ya, mungkin waktu meninggalnya banyak menghibur tuh. Orang datang takjiah, yasinan, sampai tahlilan ke-7. Coba Pak, ketika ini nggak usah nunggu tahlilan ke-7. Tahlilan malam pertama, mungkin malam pertama sampai malam ketiga banyak saudara masih ngumpul nginep. Tapi pas saudara udah pada bubar malam ketiga, malam keempat, pas sepi nggak ada orang malam itu, Bapak pasti keingetan, terurai air mata tuh. Atau orang tua kita ketika meninggal dunia, saya begitu Pak. Wah, banyak banget tamu yang datang mendoakan orang tua kita, ngumpul begadang tiap malam sampai malam ketiga. Malam keempat, setelah tahlilan orang pulang, malam itu baru kita mulai merenung, terus tetesin air mata. Menyesal kita punya banyak salah terhadap orang tua, belum bisa berbakti terhadap orang tua, kan gitu. Jadi ada saat momen di mana malam hari kita bisa dekat dengan Allah Pak. Makanya gunakan malam itu untuk apa? Untuk merenung, untuk berkholwat. Coba Pak, malam itu kita gunain walaupun sebentar. Kita jangan lepas sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Jangan lepas zikir. Coba Ustaz Agus, jangan lepas zikir. Tiap malam walaupun cuma hanya berapa menit kita zikir semampu kita. Zikir sahapal kita yang mana yang mau kita zikirin. Kan udah saya kasih tuh. Kalau mau minta ke Ustaz Sutrisno atau Kang Heri, ada bacaan-bacaan hikmah kalau malam, zikir-zikir yang udah saya kasih. Insya Allah untuk jamaah Masjid Al Hidayah saya ijazahkan. Dipakai dulu, kalau udah selesai 41 hari, datanglah ke rumah saya, ajak Ustaz Sutrisno. Nanti saya akan kuatkan untuk apa itu. Tapi paling utama kita berzikir, yang penting kita lillahi ta'ala. Ya, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi kita berusaha ikhlas. Ya, tapi kalau kita pengen punya tujuan, sebutin. Ya Allah, ini saya mau jual rumah ya Allah. Ini kunci rumah, tiap malam saya simpan di sejadah. Saya zikirin 41 malam ya Allah. Laku tuh Pak, jamin sama saya. Laku. Walaupun kita minta syariat sama orang itu berzikir, minta kepada Allah, tapi lebih kuat lagi kita juga melakukan. Ya, jadi jangan cuman kita kayak dokter ke dokter nih, Pak dokter saya sakit ini sakit itu. Ya dokter bantu dengan cari resep apa. Tapi kalau obatnya nggak diminum, ya secara syariat ya. Kalau hakikat kan bukan obat yang menyembuhkan, gitu. Tapi kan ada wasilahnya, syariatnya. Jadi Allah juga melihat, oh Ustadz Ade ini lagi zikirin si Fulan, tapi Fulannya nggak zikir. Ustadz Ade lagi nyariatin si A, si B, makanya saya bilang gitu. Saya dengan orang-orang yang bersyariat lainnya, perbedaan saya adalah sama-sama kita zikir, sama-sama kita minta. Gitu. Makanya insya Allah Pak, lambat ataupun cepat pasti Allah beri. Karena ini janjinya Allah. Masalahnya kita yakin apa ragu dengan Allah. Kalau kita yakin ya kita makin kuat lah. Bapak mau apa? Misalkan Bapak pengen punya mobil, ya tapi ngukur juga kita Pak ya. Kita ngukur, kita beli mobil nanti buat biaya bulanannya kita nggak cukup kan percuma ya. Kita mau motor lah taruh. Kita foto tuh motor, kita taruh di sejadah, kita zikir ya Allah saya pengen ini ya Allah 41 malam. Saya udah banyak Pak praktekin sama jamaah-jamaah saya Pak. Saya punya orang yang dekat sama saya dari 2011 Pak. Beliau minta syariat untuk masuk pilot, jadi pilot Garuda. Alhamdulillah jadi pilot. Lalu berapa tahun kemudian minta syariat lagi untuk jadi dari pilot nasional ke pilot luar negeri. Kita syariatin lagi, alhamdulillah. Karena sama-sama berzikir, sama-sama berdoa. Gitu. Jadi makanya nih Pak, lailam. Yang pertama karena malam adalah tempat berkholwat. Yang kedua,
Karena malam adalah waktu diwajibkannya sholat. Pertama kali diwajibkan sholat itu malam. Ya, karena apa? Rasulullah kan pulang masih sepertiga malam tuh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, turun lagi ke Al-Aqsa. Sholat Rasul di Masjidil Aqsa itu malam hari. Pertama kali kiblat itu di Masjid Al-Aqsa, Palestina. Makanya Palestina itu adalah kota yang memang kiblat pertama umat Islam. Makanya kita sedih nih, saudara-saudara kita di Palestina tidak henti-hentinya diuji, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai sebuah ujian bagi para mukmin untuk percaya terhadap hal-hal gaib, yakni hal-hal yang tidak dapat dicerna oleh akal. Malam itu kan Pak identiknya dengan gaib. Makanya kenapa orang-orang hikmah itu nggak tidur malam biasanya? Karena di malam hari itulah hal gaib itu malang melintang, Pak. Yang namanya kiriman-kiriman gaib itu biasanya malam tuh kena. Makanya kita dipandu oleh Allah untuk bangun tengah malam untuk menjaga sepertiga malam itu. Menjaga dari waktu bada isya sampai sepertiga malamnya, dan dari sepertiga malamnya sampai waktu subuh. Minimal tengah-tengah. Kalau saya memang tidak tidur kecuali sakit. Tidur ba'da subuh saya. Atau paling tidak tadi jam 9 malam, jam 9 pagi baru tidur. Jadi malamnya kita gunakan pertama kalau saya pribadi karena banyak tugas saya di buku hikmah saya orang-orang yang minta syariat. Kedua, saya juga menjaga benteng. Karena ketika kita mengobati orang yang kita obati, yang mengirim orang itu tidak suka kadang kirim lagi ke kita. Nah, itulah kiriman gaib itu malam hari. Dan kalau kita nggak percaya, kita ini penganut umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun pernah kena teluh, Pak. Makanya kalau kita datang ke seorang dukun, perbedaan dukun sama orang hikmah pertama apa, Pak? Ya, hati-hati karena udah hampir mirip-mirip nih, Pak. Dukun juga begitu, pakai sorban, pakai kopiah, ya. Sama, hati-hati gitu. Tapi intinya kalau dia masih memakai Quran dan hadis untuk menasehati orang lain, maka itu yang perlu kita jaga. Itu yang perlu kita ikuti. Tapi kalau udah pakai syarat-syarat yang nggak menentu, ya, syarat-syaratnya harus kamu tinggalin istri kamu ceraiin istri kamu, ya, atau istri kamu kasih ke saya, kan begitu. Ada tuh, Pak. Ada tuh guru, seorang guru ya yang mengatakan, katanya orang hikmah, akhirnya istri-istri para jamaahnya tuh diambil sama dia, bahkan ATM-nya dipegang sama dia. Coba, jamaahnya nggak megang ATM, jadi gaji itu yang megang ATM gurunya. Ada, Pak. Makanya sekarang hati-hati ya, kalau berbalut hikmah tapi cuma memanfaatkan, itu berarti udah mulai sesat jalannya. Orang hikmah itu orang memberikan kebijaksanaan, ketenangan, keademan, kenyamanan, ya, bukan hal urusan duniawi. Jadi itu syarat yang ketiga kenapa malam hari Isra Miraj, karena di malam hari banyak kejadian-kejadian gaib. Lalu yang keempat, karena malam merupakan waktu yang mulia, ya. Nah, kisah Nabi Ibrahim yang awalnya menganggap bintang sebagai Tuhan, itu di malam hari orang bisa dapat ilham. Orang bisa dapat sebuah, makanya kalau Bapak merenung, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Seringlah kita merenung, Pak, tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi jangan kita merenung tentang zatnya Allah, karena kita nggak akan sampai. Yang kelima, karena malam adalah waktu yang tepat untuk berkumpul dengan orang yang dicintai. Maka dari itu Allah memberangkatkan Rasul pada malam hari. Kita kerja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, kecuali kayak saya, kayak Kang Heri, ya, malamnya malah kerja, kan gitu. Saya sama Kang Heri sama nih, Kang Heri kerja malam, saya kerja malam. Tapi kalau yang seumumnya normal, kerja pagi sampai sore, malamnya kumpul, kayak Ustaz Sutrisno kan kerja pagi sore, malamnya kumpul dengan keluarga. Jadi kenapa malam hari? Karena malam hari itu adalah malam kumpulnya dengan orang-orang yang dicintai. Nah, Rasul harusnya malam itu pun kumpul dengan orang dicintai. Tapi karena orang yang dicintainya sudah diambil oleh Allah, maka Rasul diberikan kabar gembira, diberikan semacam kebahagiaan oleh Allah perjalanan malam itu. Untuk apa? Untuk Rasul tidak bersedih karena malam hari tidak ada orang yang dicintai menemani beliau. Itu yang kelima. Yang keenam, malam merupakan satu-satunya waktu yang dijadikan Allah sebagai waktu yang terbaik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Ini 2 bulan lagi nih, Pak. Persiapan kita, Pak. Nggak nyampe ya. Sebulan lagi, sebulan lebih lah. Kita sudah masuk Ramadan. Dan ingat,
di waktu Ramadan nanti insya Allah Tad, kalau saya ada waktu kosong saya ngisi ceramah Ramadan nanti di sini ya. Berapa di sini? 23 apa 36? Oh 23, enggak 36. Oh enggak ya. Kalau saya mendingan 11 biar cepat ngopinya ya. Jadi ada waktu malam lebih baik daripada 1000 bulan, itu hanya di bulan Ramadan. Jadi malam itu adalah malam anugerah Pak. Makanya kalau orang yang tertidur di malam hari lalu ada orang bangun, Allah akan melihat, oh orang lain pada tidur, nih ada orang hambaku nih yang beribadah, berdoa, bersujud kepadaku. Makanya malam tuh kurangin tidur Pak. Kalau apalagi umur kita udah 50, 60, kurangin tidur malam Pak. Ya, tidur pagi aja udah ya, kecuali yang kerja ya nanti ada tidur siang gitu. Kurangi tidur malam Pak. Terutama di atas jam 12 tuh. Tidur sore aja nggak apa-apa. Ba'da Isya tidur dulu, nanti jam 1, jam 2 bangun. Udah jangan tidur lagi. Saya kalau udah lelah banget gitu saya tutup pintu rumah. Saya jam 8, jam 9 malam tidur dulu kalau waktu udah capek 2 hari nggak tidur gitu. Nanti jam 1 baru bangun lagi. Kita nggak tidur lagi. Kayak gitu tuh Pak, ya. Jadi karena malam itu waktu mulia. Kita tanggung dikit lagi. Yang ketujuh, malam adalah waktu turunnya wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu diturunkan di malam hari, ya. Itu wahyu pertama. Yang kedelapan, malam adalah waktu dikabulkannya doa. Berbeda dengan siang. Hanya hari Jumat satu-satunya waktu yang mustajabah doa di siang hari itu hari Jumat doa. Tapi selain itu malam hari Allah lebih menguatkan doa orang, doa hambanya, mengijabah doa hambanya ketika hambanya meminta bermunajat di waktu malam hari. Paling banyak, paling mulia tuh waktu malam. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat mah sepanjang waktu itu mulia. Dari mulai pagi sampai dengan malam lagi itu mulia. Malam Jumatnya juga mulia, hari Jumatnya juga mulia. Tapi selebihnya itu ya malam hari. Ya, itu yang ke-8. Yang terakhir yang ke-9, karena malam adalah waktu yang tepat untuk menyegarkan pikiran dengan istirahat. Ya, jadi malam hari itu kalau kita coba Pak, kita tidur dulu tadi habis Isya, bangun jam 2, seger Pak. Makanya zaman dulu orang belajar itu kalau pengen cepat masuk sebelum subuh. Di pesantren, kenapa orangnya tuh gampang masuk ilmu? Karena ya bangun jam 2, jam 3 masih jernih pikiran kita. Belum terbentuk, belum masuk hal-hal yang apa-apa yang negatif, belum bersih. Jadi mulai sekarang Pak, hikmah Isra Mi'raj. Karena kenapa dilakukan malam hari? Barokna haulahu, berkahan dari masjid ke masjid. Ayo Pak, kita sering lakukan. Pertama, sering ke masjid, sering berjamaah, ikuti kajian-kajian, walaupun di masjid atau di luar masjid kajiannya kita ikutin. Yang ketiganya Pak, sering bangun malam. Ya Pak ya, sering bangun malam. Kalau yang nggak kuat begadang, tidur dulu. Ya, sering bangun malam. Kayak Ustaz Sutrisno capek kerja, tidur dulu. Nanti tengah malam jam 3 bangun. Walaupun jam 3 itu udah mepet tuh Pak. Bangunlah, jangan sampai kita sia-siakan malam hari kita tertidur sampai subuh. Kalau subuhnya bangun, kalau subuhnya jam 7 barengan sama duha, nambah repot gitu ya. Makanya Pak, hikmah Isra Mi'raj kita, pertama kita tahu bahwasanya peristiwa ini peristiwa yang hebat, luar biasa, karena Allah sampai menyempatkan di depan ayatnya dengan kalimat maha suci. Yang kedua, ini adalah diperjalankan oleh Allah, bukan Rasul berjalan sendiri, dan ini menggunakan ruh dan jasad. Yang ketiga, Rasulullah sudah diaku hamba, diabdihi oleh Allah. Yang keempatnya, perjalanan ini malam hari. Kenapa? Karena ada 9 tadi yang saya sebutkan. Yang kelimanya, ini dilakukan dari masjid ke masjid. Ada barokah dari kedua masjid ini. Maka barokahnya kalau kita selalu berpikiran melakukan sesuatu, berzikir di dalam masjid. Maka jangan lupakan Pak, sholat terbaik adalah di masjid. Zikir terbaik kita juga kita lakukan di masjid. Tapi di rumah bisa kita jadikan sarana untuk kita berzikir dan mendekatkan diri pada Allah pada waktu malam hari. Apalagi akhir-akhir ini kan masjid jarang ada yang dibuka 24 jam ya. Jadi ada yang dikunci. Jadi ya kita malam hari bisa di rumah. Siapkan tempat walaupun kecil Pak, walaupun sejadah, satu sejadah, kita jadikan satu ruangan itu tempat kita berzikir. Itu Pak ya. Mudah-mudahan kita langsung komat aja ya, insyaallah kita dapat pahala qobliyahnya
bacain doa Fatihah buat DKM sama istri. Oh iya. Kurang saya. Kita baca suratul Fatihah sebelum nanti qomat, langsung qomat aja ya. Kita hitungannya udah masuk hitungan qobliyah kok. Kita baca Fatihah Pak. Fatihah khusus juga ya. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 1 menit, minta hajat Bapak-bapak yang punya hajat apapun. Kita doakan juga ketua DKM kita ya, beserta ibu yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pengurus, para penasehat, para jamaah. Misalkan ada yang sakit, kita doakan biar sehat. Ada yang punya hajat, dilancarkan hajatnya. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا رب تقبل حاجاتنا ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian kita tentang Isra Mi'raj, walaupun sebenarnya saya cepet-cepetin tuh, tadinya harusnya mah bisa mungkin sampai masuk waktu imsak baru selesai ya. Tapi insya Allah walaupun sedikit, mudah-mudahan materi ini tersampaikan. Kalau yang memang pengen lebih ini lagi, nanti nonton YouTube saya aja untuk bisa share, bisa lebih mengena apa yang kita ceritakan tadi. Sebelumnya ini kan kita sekitar tanggal 11 Maret puasa, jadi kajian masih bertahan dulu ya. Kita lakuin 2 minggu lagi nanti kajian. Nanti tergantung pengurus saja kapan mau kita istirahat untuk menyambut Ramadan ya. Informasi. Nah, nanti informasi. Yang penting mah kalau masih ada waktu, sayang kita terus saja kajian sampai mau puasa ya. Insyaallah. Saya minta doa juga ya Pak. Al-Fatihah sekali lagi ya, mohon ikhlasnya. Istri saya ini udah 9 bulan Pak ya. Jadi kata dokter ya kita tetap syariat kan. Kata dokter alhamdulillah ini sudah palanya sudah dibawa, sehat bayinya. Insyaallah juga sehat ibunya. Mudah-mudahan lahirnya normal ya Pak, doain ya. Insyaallah nanti saya kabarin. Mudah-mudahan sih kalau feeling saya sih akhir Februari ini lahirnya. Karena saya juga, istri saya khawatir, saya Sabtu, Minggu, Senin saya ke Tegal mau nyariatin rumah sama tanah di sana. Ada juga satu keluarga mau berobat di Tegal. Jadi saya Sabtu pagi berangkat, pulang Senin malam. Jadi khawatir istri saya juga, takutnya pas lahir tuh di saat itu. Tapi insyaallah enggak. Ya mudah-mudahan ya dilancarkan semua. Nanti kalau misalkan nanti saya lahiran kan mau bikin akekahan, ya kalau bisa mewakili atau para jamaah mau hadir, nanti kita akan bikin akekahan nanti di tempat kami. Ala hadirin ya hubbunatin salihah taqabbal hajatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.